Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi adadi kulli da'in wa dawa'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-babul awalu, bab yang pertama, fadailul Qur'an wa suwarin wa ayatin makhsusatin, menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan membaca sebagian surat atau sebagian ayat tertentu. Ra'a ba'dun nasi anna qira'atul Qur'an biduni fahmi ma'nahu lagwun. Sebagian atau segelintir manusia berpendapat sesungguhnya membaca Al-Quran dengan tidak memahami artinya itu adalah perbuatan sia-sia. La faidata fihi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala sawaba, dan tidak mendapatkan pahala. Hal hadza sahihun, apakah ini perkataan yang benar? Mari kita ikuti, kita kaji beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa hadis ini kita nukil dari kitab Al-Muqtatafat di Ahlul Bidayah. Catatan penting bagi para pemula, sehingga dari kandungan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan apakah benar atau tidaknya perkataan segelintir orang tersebut. An Abi Umamah, diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul utusan Allah, Rasul delegasi Allah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah kitab suci Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat nanti, safi'an, seraya memberikan syafaat li ashabihi, kepada para pembacanya. Rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memerintahkan fi hadzal hadis, di dalam ini hadis, bi qiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Walam ya'mur, dan Nabi Muhammad tidak memerintahkan huna, di dalam hadis ini, bitafsir walat tarjamah, dengan mentafsirkan Al-Quran dan juga tidak pula menerjemahkannya. Fal qira'atu wahdaha, maka membaca Al-Quran dengan sendirinya tanpa mengetahui artinya, tanpa mengetahui tafsirnya, ibadatun, itu dicatat sebagai ibadah. Yusabu alaiha, yang akan diberi pahala al-qari'u, siapa pembacanya. Wa yastahiqqu syafa'atu minhu yaumal qiyamah, dan dia berhak mendapatkan syafaatul Quran. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada umatnya bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, tanpa mengetahui isi kandungannya, itu
sudah diberi pahala dan berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran besok di yaumil kiamah kelak. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasul delegasi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, bermula sebaik-baik di antara kalian, man itu adalah setiap seseorang, ta'allama, yang belajar Al-Qur'an pada kitab Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya. Dari hadis kedua ini bisa kita pahami sesungguhnya Rasulullah memberikan semacam perintah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan dianggap sebaik-baik orang di antara kalian jika mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Afada hadzal hadis anna man ta'allama al-Quran faqad asbaha min khairin nas. Hadis ini memberikan faidah atau penjelasan sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran maka akan menjadikan dirinya itu sebagai sebaik-baik manusia. Wa ma'lumun ladaina anna man ibtada'a ta'alluma qira'atil Qur'an, dan wajar di antara kita, di sisi kita, sesungguhnya orang yang belajar Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran la ya'rifu at-tafsir, dia tidak mengetahui tafsir, walal makna, dan tidak pula dia mengetahui artinya. Bal syaqqa alaihi walau muja radul qiraah faqat, bahkan dia saja terasa sangat berat untuk belajar Al-Quran, karena di dalam kitab Al-Quran itu yang perlu dipelajari dari sisi qiraah, dari sisi membaca saja itu sangat sulit bagi para pemula. Apalagi kita yang bukan orang Arab, kita orang Ajam, terjadi lagam dari daerah-daerah tertentu. Jika kita dituntut harus memahami tafsir, memahami makna Al-Quran jika kita membaca, itu tentu sangat memberatkan umat. Padahal ad-dinu yusrun, agama itu gampang, agama itu memberikan kemudahan. Wa ma'a dzalika faqad asbaha huwa min khairin nasi. Di samping itu, orang yang mau belajar Al-Quran itu menempatkan dirinya sebagai manusia yang baik. Artinya dengan membaca Al-Quran dengan sendirinya, seseorang itu akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunyahu wa ukhrahu. Wa hadza yadullu ala anna qira'atahu faqat. Hadis ini menunjuk bahwa membaca saja tanpa mengetahui arti, tanpa mengetahui makna, tanpa mendalami tafsir, laisat lakuan, bukan perbuatan yang sia-sia, bal huwa ibadatun yusabu alaiha. Bahkan dalam hadis ini dicatat sebagai amal ibadah yang diberi pahala para pembacanya. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'asyafaratul kiram al-bararah.
orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia lincah lisannya dalam membaca, lancar, fasih, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa berbakti, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Al-Quran, wa yuta'ti'u fihi, sedang dia terbata-bata, gagu atau diulang-ulang karena payahnya dalam melafadzkan Al-Quran, karena sulitnya dia untuk mengeluarkan makharijul hurufnya secara tepat dan pas, wa huwa alaihi syakkun lahu ajroni, lidahnya terasa berat untuk mengucapkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalla hadzal hadis anal ami alladzi saqqa alaihi qiraatul Qur'an. Hadis ini memberikan indikasi sesungguhnya orang yang awam yang terasa berat membaca Al-Quran, wa tu'ti'u fihi, dan dia merasa terbata-bata dalam melafadzkannya, hasolalahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Al-qari' mahma kana amiyan la ya'rif at-tafsir walal makna yusabu alaihi. Sedangkan para pembaca yang masih awam, tidak mengetahui tafsir, tidak mengetahui makna, maka dia diberi pahala, wayuk jaru, dan dia diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aidan yadullu ala anna al-qiraa'ah min al-'asi laysat laqwan bal hiya ibadatun yujaru 'alaiha. Ini juga memberikan penjelasan kepada kita semua, khususnya kaum muslimin, sesungguhnya membaca Al-Quran dari orang-orang yang pemula, dari orang-orang yang masih awam, itu bukanlah perbuatan sia-sia. Bahkan itu merupakan ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa hadis ini bisa kita simpulkan bahwa kita membaca Al-Quran itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui artinya atau tidak, paham tafsir atau tidak, itu sudah mendapatkan pahala. Makanya di suasana bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, sekalipun kita itu tidak mengenali arti perkata, arti perpenggal kalimah, maka semuanya itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Membaca siapa saja dari kitab Al-Quran, dari kitabullah, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Maka dia mendapatkan pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan 1 pahala, 1 kebaikan itu dia sedangkan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lamun harfun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim, harfun itu 1 huruf.
walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadza hadisun hasanun sahihun. Kesimpulannya, membaca Al-Quran, paham tidak paham, mengerti atau tidak mengerti artinya, itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca secara terbata-bata itu akan mendapat 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tetapi dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaan seperti ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pahala yang membaca. Yang kedua, pahala dia terasa berat atau kesulitan dalam melafadzkannya. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia lincah lisannya dalam membaca, lancar, fasih, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Semoga sedikit ini memberikan kekuatan, keyakinan kepada kita, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.